Spondylus Podcast. Gimana kabar kalian hari ini? Aku harap kabar kalian semua sehat-sehat aja. Apabila ada yang sakit, aku berharap kalian cepat sembuh, tetap kuat di dalam iman dan mengharapkan kita akan Yesus Kristus. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa untuk subscribe, terus kemudian kalian share ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke keluarga kalian. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya, sertakan komentar di setiap video yang ada. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, teman-teman, sekarang hari ini ya, aku mau membahas tentang okultisme. Ya, jadi kalian udah siap semua, kita pegang Alkitabnya masing-masing, Bible app-nya, baik gadget kalian. Ayo dibuka Alkitabnya, ayo di-download Bible app-nya berulang kali aku bilang, agar kita sama-sama satu hati untuk fokus dengan apa yang mau Tuhan katakan kepada kita, isi hati Tuhan, kita sama-sama mendengarnya, membacanya, dan berujung menerapkannya dalam kehidupan kita. Ya, oke, aku mulai dari Yohanes 10 ayat 10. Kita buka sama-sama ya. Oke. Dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Ya, kita ingat lagi, dibilang di sini bahwa iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, serta membinasakan. Oke, selanjutnya. Di dalam Efesus 6 ayat 11. Ya. Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin. Ayat selanjutnya kita buka sama-sama. Ya. Di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini lumayan banyak ya teman-teman. Karena ini clearly banget, jelas beberapa ayat ini yang Tuhan katakan bahwa kita nggak boleh takut, kita nggak boleh lemah, makanya kita harus berjaga-jaga di dalam setiap keadaan kita ya. Apapun situasi, kondisi yang terjadi, tetaplah kuat, pakailah seluruh senjata Allah agar kehidupan kita terus berada di dalam tracknya Tuhan. Di ayat selanjutnya, 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, di dalam kita, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Oke. Udah lumayan panas ya hitnya ya. Oke, lanjut lagi. 1 Yakobus 4 ayat 7. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Karena itu, serahkanlah dirimu kepada Allah. Lawanlah setan, maka dia akan lari darimu. Amin. Dan ayat yang terakhir adalah Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Sekali lagi, sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Who's against us?
Who's against me? Ya, oke. Masuk ke dalam topik teman-teman. Ya, sebelum itu aku mau bilang kenapa ini cukup menjadi pembahasan yang lumayan krusial ya, karena mungkin kalian ada beberapa dari kalian yang mengenal aku dekat, tahu akan hal ini, dan sebenarnya ini akan kubahas dari kemarin, akan tetapi menjadi suatu apa ya dibilang konfirmasi. Jadi semalam aku lagi duduk teman-teman di rumah di salah satu spot yang aku biasa duduk, tiba-tiba ada kelabang berwarna hitam sebesar setelunjuk aku lah, dan aku langsung realize something wrong. Dan aku kulik lagi, apabila kita gini teman-teman, apabila kita memang peka akan hal-hal yang mungkin berbau sensitif dengan dunia-dunia kegelapan, kita akan tahu itu bentuk sebuah kiriman, bentuk adanya kuasa kegelapan, orang yang berniat jahat atas kita lebih peka akan semua itu. Oke, kita harus thinking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena tidak ada yang bisa masuk menyelinap atau dikatakan intruders dari kuasa kegelapan apabila kemuliaan Tuhan itu nyata atas rumah kita, atas keluarga kita. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan ini ya. Okultisme. Oke, mungkin dari kalian ada juga yang belum tahu apa sih okultisme itu ya. Okultisme itu adalah sebuah aktivitas ya yang tersembunyi, gaib, misterius, penuh dengan kegelapan, menganut dunia kegelapan dan roh-roh jahat. Makanya itu di dalam Efesus dibilang ada beberapa bagian-bagiannya ya, roh-roh jahat itu. Oke. Roh-roh orang mati. Nah, atau bisa disebut juga dengan apa tuh? Nekromansi ya. Nekromansi adalah bentuk berkomunikasi dengan arwah-arwah orang mati. Oke. Kenapa kita anak Tuhan nggak boleh namanya percaya akan yang namanya ramalan? Karena udah jelas ada di dalam ayat Alkitab. Terkadang gini teman-teman, kita anak muda kadang pengen tahu akan masa depan kita, pengen tahu ini gimana sih besok nih ke depannya nih, gue punya pasangan seperti apa, keluarga gue gimana, gue mempunyai pekerjaan yang bagus nggak ya. Bahkan ada beberapa orang tertentu yang memang ingin menaikkan suatu jabatannya di dalam suatu pekerjaan dengan cara mungkin dia nggak bisa fight secara layaknya normal, orang normal ya. Kenapa aku bilang pengecut? Karena pengecut itu dia menggunakan kekuatan magis. Entah dia pergi ke dukun atau ke orang pintar untuk menjatuhkan lawannya ini. Ya. Pertama, katakan lagi tadi astrologi, terus astrofisika, terus adanya geometri, sihir hitam atau bisa kita katakan biasa didengar black magic, fortune telling. Nah, balik lagi ke fortune telling itu ya kan, kita disodorin nih banyak kartu ya kan, terus kita ambil beberapa kartu terus dijelasin oh ini akan kayak gini, oh ini akan kayak gini. Jadi hati-hati teman-teman, karena itu semua berporos dengan ada kerjasamanya dengan roh-roh ya, roh yang kasat mata. Makanya dikatakan itu kasat mata, adanya sebuah pegangan. Tanpa adanya pegangan itu dia juga orang biasa teman-teman. Bahkan ada beberapa hal yang mungkin ditambah-tambahkan biar lebih dramatis lagi gitu kan ya. Terus
adanya sorcery. Aku katakan sorcery itu intrik ya, intrik dari roh jahat itu yang bekerja di bidang itu. Ya teman-teman, jadi kita harus benar-benar hati-hati apabila kalian sudah pernah atau bahkan lagi berniat nih untuk pergi ke tempat-tempat seperti itu. Aku katakan, undurkan diri kalian, jangan, karena itu semua akan termanifestasi ke dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Kenapa terkadang orang bilang ada yang namanya desolasi diri, atau dikatakan dipengaruhi oleh roh jahat ya, bahasa simpelnya kemasukan ya. Karena apabila orang tersebut kosong nih teman-teman, kosong dalam arti aku katakan kosong, dia tidak ada rohnya, tidak ada roh Tuhan di dalam dirinya yang memproteksi dia. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di firman Tuhan dibilang orang yang mempunyai roh Allah itu amat sangat sulit untuk dibobol oleh iblis ya. Even sekalipun dia bisa ada kekosongan dalam dirinya, itu dengan mudahnya masuk si roh jahat ini ya. Ada juga orang-orang yang pergi ke suatu tempat tertentu untuk belajar akan hal itu, melakukan suatu ritual-ritual khusus ya, mengosongkan dirinya, belajar sama beberapa guru untuk mendapatkan ilmu-ilmu tertentu, ajian-ajian tertentu, baca semua mantra-mantra yang ada ya. Itu semua pekerjaan iblis teman-teman, jadi jangan ada di situ. Oke ya. Di ilmu hitam itu ada juga santet ya. Santet nih biasanya orang rada takut nih kalau dengar ini kan. Ada santet itu kenapa? Karena mungkin disertai adanya motif iri hati, dengki, kebencian, sakit hati ya. Biasanya orang yang melakukan santet itu mereka pergi ke orang pintar ya kan, dikatakan dukun, terus kemudian orang tersebut memberikan media yang ada yang dia dapatkan, terus baru dah dukunnya beraksi, roh jahat itu bermanifestasi ya kan. Santet itu adalah suatu yang dikatakan ya, membunuh tanpa jejak. Kenapa? Karena apabila korban tersebut sudah meninggal dunia, dinyatakan meninggal dunia saat otopsi atau forensik tidak ditemukan, tetapi apabila pas dicek di dalam di suatu rumah sakit gitu akan ditemukan benda-bendanya ya. Biasanya orang nyantet itu orang lagi tidur atau orang lagi makan ya, itu akan keluar dari organ tubuhnya, itu keluar dari kerongkongannya, dari mulutnya itu keluar paku, kawat ya, banyak benda-benda yang memang tidak masuk di akal manusia, tetapi ternyata teman-teman ya. Terus ada juga jarum jahit, terus kawat logam yang udah berkarat nih, bayangkanlah itu ada di dalam tubuh kalian gitu. Oh my god, itu semua kerjaannya iblis ya. Terus ada lagi nih beras kuning ya, aku katakan beras kuning, jadi beras itu dicampur oleh kunyit, biasanya itu dilempar sama orang yang membenci kalian di pekarangan rumah kalian mungkin ya. Itu gunanya beras kuning itu apa? Untuk menghancurkan bisnis kalian, buat bangkrut ya. Terus warung kelontong kalian mungkin apabila kalian buka usaha, terus warung makan ya kan, yang tadinya rame terus tiba-tiba ini habis, nggak ada customer lagi ya. Terus pecahan beling nih atau kaca, jadi apabila kalian menemukan di rumah kalian pecahan beling atau kaca, sebaiknya secepat mungkin kalian ambil, kalian buang
entah itu ke sungai, entah itu kalian doakan, itu kalian hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke, itu akan buat biasanya kita tuh sakit-sakitan ya dari pecahan beling itu. Terus kemudian ada bambu, atau biasanya bambu dan ini loh, kayu keranda. Jadi bekas orang meninggal ya, keranda itu biasanya itu digunakan untuk menutup rezeki juga, menutup rezeki seseorang. Jadi benar-benar harus aware nih kita anak-anak Tuhan, makanya dibilang harus berjaga-jaga, karena kita nggak pernah tahu musuh kita akan mengirimkan hal-hal itu akan di dalam kehidupan kita ya, karena itu semua kasat mata. Oke. Terus lagi ada yang dibilang kalau orang-orang jahat, orang-orang yang punya niat jahat akan kehidupan kita, dia akan cari begitu banyak upaya ya. Mereka pergi ke kuburan, ambil tanah kuburan itu, biasanya mereka mencari kuburan-kuburan yang orang-orang yang sudah meninggal. Mereka tanya orang ini historinya, kenapa nih orang yang meninggal, biasanya meninggal dengan yang cara yang naas, entah itu dibunuh, entah itu mengalami kecelakaan yang tragis. Pokoknya yang seperti itu, mereka ambil tanah kuburan itu, terus mereka pergi ke rumah korban, mereka baca mantra itu ya kan. Itu gunanya apa? Tanah kuburan itu untuk buat rumah nih ya, di dalam suatu rumah, di kediaman kita masing-masing, itu hawanya tuh panas ya, menimbulkan pertengkaran, perpecahan, roh pemecah. Itu tindakan dari jin-jin yang ya kuasa kegelapan ya. Jadi dikatakan jangan musyrik, jangan percaya atau jangan mengiyakan hal itu, apalagi sudah berada di situasi seperti itu. Oke, ini sangat mengerikan teman-teman. Dan ada juga lagi kain mori. Aku bilang kain mori itu biasanya digunakan untuk, sebenarnya itu untuk membatik ya, akan tetapi juga di sisi lain itu digunakan untuk kain jenazah, menutupi jenazah. Oke. Kain mori itu biasanya kalau ilmu hitam itu kerja dari kain mori media ini untuk membuat korban sakit di bagian kaki, atau juga yang endingnya akan mengalami suatu kelumpuhan total ya, tadi nggak bisa berjalan, pokoknya di bagian kaki. Makanya banyak orang yang menganggap oh ini sakit karena medis, tapi tidak ditemukan penyebab-penyebabnya. Mungkin dia ada kolesterol atau ada penyakit-penyakit tertentu. Ini semua pekerjaan kuasa kegelapan. Jadi kita benar-benar harus terbuka lagi nih mata kita. Manusia rohani kita harus benar-benar aktif. Karena manusia rohani kita aktif, kita akan kita akan tahu, kita akan mengetahui apa yang orang lain sedang rencanakan ya, mendengar semua perbincangan mereka, karena telinga rohani kita tuh sangat tajam, kita peka ya. Jadi itulah gunanya kita untuk melatih itu hari lepas hari, membaca firman Tuhan, menerapkannya dalam kehidupan kita, agar percayakah kita, apa maksudnya gini, aku katakan bala tentara Tuhan atau malaikat Tuhan, malaikat perangnya selalu beserta dengan kita ya. Kita akan diproteksi oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Kita lanjut lagi, di santet ini masih berbicara di santet ya. Oke. Ada lagi tulang hewan. Biasanya orang yang sedang membangun rumah, before itu mereka menanam tulang hewan ya, entah itu kepala sapi, kerbau, atau kepala hewan yang lain ya kan, buat selamatan lah segala macam ya. Itu ada isinya teman-teman ya, itu jin ya, bisa dibilang jin, dan juga banyak roh-roh lain yang memang ditanam di dalam itu.
akan banyak nih, kita harus benar-benar takut. Makanya apabila orang menanam itu, akan banyak makhluk halus aktivitas makhluk halus ya, yang terlihat, entah itu penampakan lah, yang fungsinya nakut-nakutin yang tinggal di rumah ya. Terus jadi kita tuh jangan menganggap semuanya itu ini kan sebuah tradisi, ini semua dari nenek moyang kita, jadi ya ini wajar lah kita lakuin. No, teman-teman, setiap apapun yang dilakukan ada timbal baliknya. Oke. Ada juga medianya itu rambut ya, jadi rambut yang dikumpulin terus diikat ya. Rambut itu sebenarnya menyebabkan si korban ini sakit kepala yang hebat. Aku bilang sakit kepala banget di jam-jam tertentu, dari matahari terbit sampai matahari terbenam ya. Dia akan ngerasain pusing yang amat sakit gitu. Bisa diambil dari rambut, terus dari kuku ya, dari darah. Sorry untuk bagi kalian yang perempuan, apabila kalian sudah haid, menstruasi, jadi jangan sembarangan untuk buang sisa haid kalian sembarangan. Jadi lebih baik benar-benar dicuci, terus kalian ikat di dalam kantong plastik, terus kalian buang. Jadi jangan langsung dibuang, karena itu bisa dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke. Terus ada lagi yang namanya bon santet ya. Bon santet itu atau dikatakan dengan spirit doll juga. Biasanya ditusuk di boneka itu, terus si korbannya itu merasain sakitnya ya, dari di bagian kepala, di bagian leher, bagian kaki, di bagian perut, di bagian jantungnya, untuk memberhentikan jantungnya dalam sekejap ya. Oke, jadi medianya itu foto, bisa juga. Kenapa biasa orang bilang yaudah kirim aja namanya sini, terus pihak yang melakukan itu memberikan nama lengkapnya, mungkin alamatnya ya, dari kukunya, mungkin ada potongan kuku yang dikumpulkan terus diberikan. Jadi kita benar harus hati-hati teman-teman ya. Oke. Terus kita lanjut lagi di tenung ya, itu sama aja semua, ilmu hitam ya, karena ada orang yang berburu karena mungkin dari dirinya sendiri yang tidak kuat. Banyak ditemukan juga menyebabkan gila ya, karena dia tidak kuat, jadi ya gila, sinting lah katakan, karena ilmunya terlalu tinggi, sedangkan dirinya itu, jiwanya itu ya masih jadi bertabrakan, bentrok. Oke, berbicara dengan ilmu ya, ilmu itu banyak ajian-ajiannya ya. Ada ilmu lintrik. Ilmu lintrik itu adalah ilmu yang diturunkan, entah itu dari keluarganya, dari nenek moyangnya. Jadi dia nggak pergi untuk mempelajari hal itu ya, jadi itu keturunan ya, warisan. Tapi tetap harus ada ritual-ritual khususnya. Terus ilmu Rogo Sukmo ya, dia yang aku katakan penjelajah dimensi. Jadi dia memisahkan pemecah rohnya, jiwanya keluar dari tubuhnya, jadi bisa pergi ke suatu tempat dia di dimensi itu gitu ya, atau dibilang teleportasi ya. Jadi memang amat sangat banyak teman-teman. Ada lagi ilmu kebal. Nah, ini biasa digunakan oleh orang-orang yang penjahat, atau juga ya aku bisa bilang penjahat ya,
entah itu penjahat kelas teri atau penjahat kelas kakap, biasanya mereka menggunakan ilmu kebal ini. Ya, aji besi kuning yang tadi aku bilang tuh. Ya, jadi seluruh tubuhnya tuh kebal. Mau ditebas itu kebal. Oke. Tapi ada satu secretnya yang mau kasih tahu di kalian. Ya, jadi kalau di dalam ilmu kebal itu ada di bagian kakinya ada satu titik hitam. Itu adalah titik kelemahannya. Ya. Bisa dibilang anti bacok lah segala macamnya. Oke. Semua rambutnya dipotong segala macam, ya kan, dia baca mantra itu ya tetap aja nggak bisa. Ya. Terus aji sirep begonondo, ini menarik nih, aji sirep begonondo. Biasanya itu digunakan untuk ya penjahat lagi aku bilang, karena itu ilmu sirep ya dibilang akan membuat satu rumah, seisi rumah atau bahkan berimpact besar buat tidur, ya, buat terlelap. Jadi ketika dia sudah dosanya sudah matang nih, dia udah mendapatkan informasi, mendapatkan penggambaran yang cukup banyak, maka dia akan segera baca mantra-mantra itu untuk buat korban itu tertidur lelap, terus dia melakukan aksinya. Mungkin dia merampok, ya, itu digunakan aji sirep begonondo. Ada lagi aji tapak banyu, ya teman-teman. Aji tapak banyu itu dia berjalan di atas air. Oke. Itu mengambang di atas air. Ya, banyak banget nih aji-ajiannya nih, tingkatan dalam ilmu, ya kan. Ada lagi ilmu yang 3 benua nih. Nah, banyak banget teman-teman. Jadi kita harus benar-benar hati-hati. Banyak banget kasus hipnotis, ya kan, yang terjadi di mana-mana, di dalam angkot, di dalam angkutan umum apa. Makanya kita harus benar-benar hati-hati teman-teman, ya. Kenapa hipnotis itu bisa terjadi? Karena dia menguasai yang namanya ilmu bawah sadar seseorang. Ya, itu biasanya dilakukan dia tepok pundak atau diajak berbicara, adanya kontak mata dengan sang korban, itu akan cepat. Karena juga banyak banget hipnotis by telepon sekarang, ya, medianya handphone, lewat frekuensi, ya, itu akan dari setiap gelombang suara yang ada dia bacakan mantranya dan itu jelek ke korbannya. Oke, jadi kita benar-benar harus kuat di dalam doa, teman-teman. Ya, adanya lagi kalau katakan pesugihan, ya. Pesugihan itu untuk mencari sebuah kekayaan, ya. Biasanya minta tumbal, entah itu tumbal darah, tumbal keturunan, ya. Jadi iblis ini nggak bisa ngasih serta-merta gratis, everything is free, no, enggak. Awalnya doang kelihatannya, oh iya, hasil dari kuasa kegelapan itu memang banyak, teman-teman. Akan tetapi itu akan habis dengan seketika, cepat. Ya, kalau orang bilang ya uang haram, ya. Tetapi kalau berkat dari Tuhan itu akan, meskipun sedikit demi sedikit kita kumpulkan, itu akan menjadi banyak, ya. Kalian bisa membedakan, ya. Pesugihan itu biasanya dia minta ke minta ke setan itu, ya. Jadi dalam bulan pertama dia berikan segini, give it back, ya, dia berikan segini, di tahun kemudian dia berikan segini lagi. Tapi apabila itu cekak, maksudnya ke pending, ke hold, udah, si iblis ini akan minta apa nih, sesuai dengan perjanjian nih, apa nih, gitu, teman-teman, ya. Jadi jangan pernah melakukan pesugihan,
ya karena itu sesuatu hal yang dibenci oleh Tuhan. Itu berhala, teman-teman. Itu berhala, teman-teman. Sorry. Ya. Ada lagi dibilang setan itu mempunyai portal, teman-teman, ya, teritori. Ya, jadi mungkin orang bisa menyantet seseorang itu dari adanya satu negara, ada juga berbeda negara. Itu yang aku bilang tadi, ada 3 benua, ya kan? Ya. Ada yang dibilang teknik santet dasar, ada juga santet menengah, dan juga ada yang expert nih. Yang expert ini yang aku katakan tadi, 3 benua. Ya, jenis pusaka yang ada, yang dia terima dari gurunya, ya. Makanya dibilang ada isian. Pernah nggak kalian lihat? Entah itu batu aki, entah itu pusaka yang berbentuk keris, entah itu yang berbentuk apa lagi? Ada banyak. Ya. Jadi ada yang berbentuk tombak, pedang. Jadi benar-benar hati-hati, teman-teman. Aku sekali lagi bilang hati-hati, jangan main-main di situ. Ya, ada lagi yang dikatakan ilmu pamengkang jagat, itu kan? Pamengkang jagat itu dia membelah dunia. Ya, jadi ada misalnya dia tinggal di mana? Di Amerika. Dan itu ilmu yang tertinggi, teman-teman. Dari semua ilmu yang ada, itu yang paling tertinggi. Dan konsekuensinya itu besar. Entah itu kalau dia nggak kuat, dia bisa gila, ataupun apa ya aku bilang, apabila dia nggak kuat juga ya benar, dia akan riskan hidupnya itu. Karena nggak main-main. Dan juga ada syarat-syaratnya, teman-teman, dalam mempelajari sebuah ilmu yang ada, step by step, itu syaratnya banyak, teman-teman. Jadi pertama mungkin dia nggak boleh menikah, ya, atau dibilang perjaka ting-ting lah, ya kan. Terus hal yang paling dia takuti dalam hidupnya itu apa? Misalnya dia takut lapar atau dia takut setan, ya pasti dia akan benar-benar diajari untuk belajar gitu, menghilangkan rasa ketakutannya itu untuk menjadi expert di dalam hal yang dia pelajari itu. Oke. Jimat itu adalah kekuatan mistik, ya, banyak kekuatan mistiknya, teman-teman. Jadi jangan main sama apa yang ada isiannya. Itu bisa berupa boneka, ya, boneka yang dalamnya ada arwah, bisa berkomunikasi. Ya, karena banyak mungkin, teman-teman, kita melihat dari konten-konten yang ada ya sekarang ini, aku nggak bisa menyebutkannya beberapa, akan tetapi mungkin kalian jauh lebih tahu, mungkin sering ditonton juga. Jadi nggak perlu, teman-teman, untuk tahu akan hal-hal yang berbau mistik. Misalnya membicarakan hal-hal yang berbau mistik ini negatif, ya, memanggil arwah, ya kan, buat apa gitu kita mengadakan komunikasi gitu, nanya gitu sama orang. Makanya ada tempat-tempat tertentu yang sakral, gitu. Ada tempat-tempat tertentu yang memang udah jadi pijakannya iblis, ya. Kalau kita benar-benar fokus kita, roh kita, fokus kita kepada Tuhan Yesus, kita nggak akan pernah mau untuk tahu, gitu, untuk mempelajari akan itu. Oke. Ini benar-benar mengerikan, ya, teman-teman. Banyak banget yang terjadi, mungkin entah itu di keluarga kita, entah di pertemanan kita. Karena kita harus benar-benar berhati-hati dalam berbicara, dalam bersikap, bertutur kata. Karena kita nggak pernah tahu orang itu menyimpan sakit hati yang begitu luar biasa hingga dia memutuskan untuk melakukan itu, teman-teman. Ya. Oke, dengan adanya kutuk. Kenapa dikatakan kutuk? Ini kalian bisa baca di Imamat. Kenapa di dalam firman itu ada bersebelahan nih, Tuhan bikin adanya berkat dan adanya kutuk. Itu benar-benar make sense banget, ya. Jelas
Di situ berkat dan kutuk. Pilihannya lagi, ada pilihannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Mau pilih berkat kan, mau pilih kutuk. Tuh, ya. Ada lagi dibilang kawin roh. Ini yang mungkin sebagian orang itu nggak ada, itu cuman apa sih, cuman imajinasi lo aja, itu cuman bayangan lo. No, teman-teman. Kalau di alam roh itu jelas amat, sangat jelas kelihatan. Ya, di alam roh kelihatan semua aktivitas. Ya, makanya kalau kita peka, kita akan tahu, kita akan sense kita tuh semakin peka. Ya, jadi jangan main-main. Ya, kawin roh. Kawin roh itu apa? Perzinahan, ya, atau hubungan yang sejenis. Itu kawin roh, yang kawin dengan setan. Ya, itu adalah satu bentuk dari kutuk. Ya, penyembahan berhala, apalagi. Ya, tapi kenapa adanya dosa yang mengikat itu? Sebabnya kita harus melepaskan setiap dosa yang mengikat kita. Apapun itu bentuknya, teman-teman. Karena ini bukan hal yang sepele, ya, di dunia okultisme ini. Jadi kita harus benar-benar patahin kutuknya itu, patahin, kita hancurkan, kita ikat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke? Jangan menjadi manusia yang apatis. Katakan sekali lagi, jangan menjadi manusia yang bebal. Jangan menjadi manusia yang cinta dunia, sehingga kamu menghalalkan segala cara, apalagi membunuh seseorang tanpa jejak. Itu amat sangat dimurkai oleh Bapa. Oke? Terlalu banyak contoh model yang ada yang kita bisa pelajari, teman-teman. Ya. Ada orang-orang tertentu yang memang dikirimkan oleh Tuhan untuk kita, untuk warning kita, untuk mengingatkan kita, karena kita itu ditudungi oleh beberapa pihak, ya teman-teman. Entah itu secara korporat, entah itu di dalam keluarga kita, orang tua kita, pertemanan kita seperti apa. Makanya itu teman-teman, kita pentingnya punya komunitas, pentingnya punya adik-adik rohani, kakak-kakak rohani, orang tua rohani. Kenapa? Kita ditudungi. Pentingnya kita mengandalkan Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus yang akan memimpin kita setiap langkah kita, menegur kita, mengingatkan kita, memberikan arahan-arahan tertentu, ya, memberitahu kita apa yang akan terjadi. Ya, itu fungsi Roh Kudus. Makanya kita harus benar-benar bergaul karib sama Roh Kudus. Ya, bagi orang-orang yang tidak mengerti akan adanya Roh Kudus, it's okay. It's okay bila kalian disalahartikan oleh orang, dibilang, apa sih ini anak sebegitu cintanya sama Tuhan Yesus? Kenapa aku katakan seperti ini? Ya, karena kita sudah merasakan, sudah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Seperti yang Ayub katakan, aku sekarang melihat dan merasakan, ya, bukan dengar kata orang. Oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus, oleh karena pengorbanannya di kayu salib, oleh karena darahnya yang begitu mahal, yang telah menebus segala dosa-dosa kita, anak-anak. Ya, kurang puaskah kita melihat orang lain tersiksa? Kurang puaskah kita untuk tidak mengangkatnya, menariknya dari lembah maut? Ayo, kita sama-sama harus satu hati, harus sepakat, seirama dengan apa yang sudah kita terima, apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita baca, apa yang sudah kita renungkan. Itu sebabnya kita harus merenungkan firman Tuhan sesuai apa yang Daud katakan. Aku mau terus di dalam hadirat-Mu, merenungkan firman-Mu siang dan malam.
Aku mau terus berada di trackmu Bapa. Jangan ambil rohmu daripadaku. Engkau boleh ambil apa aja, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan biarkan rohku undur daripadaku. Karena apa teman-teman? Tuhan Yesus begitu berharga untuk kita. Dia Bapa yang teramat baik atas kehidupan anak-anaknya. Ya, karena apapun segala pencobaan yang kita alami saat ini itu tidak melebihi kapasitas kita. Ya, sekalipun kita terjatuh, kita nggak dibiarin dia tergeletak, teman-teman. Dia akan mengangkat kita. Jadi jangan pernah sekali-sekali yang namanya undur dari Tuhan. Oleh karena masalah yang bertubi-tubi, oleh karena tekanan hidup, oleh karena penyesalan-penyesalan yang menggiring kalian untuk ada di dalam situasi seperti ini. Kebencian yang begitu mendalam akan seseorang yang akan menggiring kalian untuk hidup di dalam egoisme. Jangan menjadi pribadi yang pengecut. Karena hanya orang pengecut yang akan balas dendam. Oke? Jangan. Jadilah pribadi yang gentle. Oke? Karena kekuatan kegelapan akan kalah dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kita punya bala tentara surga. Ya, secara kasat mata, secara jasmani kita nggak bisa lihat. Tapi apabila balik lagi aku bilang, panca indera rohani kita tuh aktif, lambat laun kita akan bisa melihat itu. Kita akan bisa mendeteksi adanya keberadaan kuasa kegelapan, adanya kiriman. Ya, kiriman bisa berbentuk kalajengking, bisa berbentuk lintah, bisa berbentuk kelabang. Ya. Dan teruntuk kalian, aku katakan, ada pesan Tuhan untuk kalian. Untuk kalian yang mempunyai niat jahat atas anak-anak Tuhan Yesus, berhati-hatilah. Aku katakan sekali lagi, berhati-hatilah. Karena kita tidak akan membalasnya. Tetapi apabila Bapa yang turun tangan, minta maaf sekali lagi. Minta maaf. Kalian akan berurusan sama Bapa. Bara api akan terus menyala di atas kepala kalian. Dan apabila kalian sudah mengirim sesuatu hal yang tidak baik, itu semua akan berbalik kepada kalian. Ya. Jadi berhentilah. Padamkanlah amarah kalian. Cukup. Jangan lakukan itu. Oke. Karena teman-teman, kita mempunyai otoritas yang besar. Aku katakan sekali lagi, kita mempunyai otoritas yang besar dari Bapa. Kita menginjak setiap musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Kita mempunyai otoritas yang mantap. Apabila otoritas kita mantap, kita akan menghancurkan segala siasat-siasat itu. Kita akan menghancurkan segala benteng-benteng yang wow. Ya. Berbicara lagi karena ini nggak kelihatan teman-teman. Ya. Jadi harus benar-benar hati-hati. Apabila kalian sudah melakukannya, sudah mengirimnya, entah itu kepada keluarga kita, teman, sahabat, orang-orang terdekat, kita tak membalasnya. Ya. Kita tetap melepaskan pengampunan atas hidup kalian. Biarlah Tuhan yang memproses kalian, Tuhan Yesus yang beracara atas kehidupan kalian. Jangan pernah main-main sama anak-anak Tuhan, jangan pernah main-main sama hamba-hamba Tuhan,
Jangan pernah main-main sama orang yang diurapi oleh Tuhan. Aku katakan sekali lagi, jangan pernah main-main. Ya. Oke. Mungkin itu aja hari ini untuk kita semua. Tetap berjaga-jaga di dalam iman dan pengharapan akan Tuhan Yesus Kristus. Terus selalu sukacita, jangan lemah, karena iblis selalu menunggu titik kelemahan kalian. Di mana kalian lemah, maka dia akan bermanifestasi. Oleh sebab itu, terus pakai senjata yang dari Tuhan, pedang roh, karena itu sangat berfungsi untuk kita, anak-anaknya. Tameng rohani yang kuat, yang kokoh. Kita punya kekuatan untuk mematahkan segala panah-panah api dari si jahat. Oke, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati Tuhan. Terima kasih untuk isi hatimu Bapak. Terima kasih untuk perkataanmu yang sudah kami terima. Biarkan itu menjadi rema atas kehidupan kami Bapak. Sembunyikanlah kami selalu di balik salib-Mu. Biarkan hanya nama-Mu saja yang semakin besar dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami kepekaan lebih lagi Bapak, untuk dapat mendeteksi Tuhan, untuk dapat mengambil alih, memutarbalikkan keadaan. Terima kasih. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu saat ini dimanapun mereka berada Bapak. Jagalah mereka selalu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah malaikat perang-Mu selalu beserta dengan kami anak-anak-Mu. Jauhkan kami Tuhan dari mara bahaya, gangguan orang-orang tidak bertanggung jawab, terlebih dari kuasa kegelapan. Kami ikat, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala siasat-siasat iblis, roh penghancur, roh kultisme, roh najis, roh apapun yang mengikat setiap anak-anak-Mu Bapa. Aku katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Setiap yang jauh dari Engkau, mereka akan berbalik kepadamu. Mereka akan berbalik kepadamu. Mereka akan hidup sungguh-sungguh dan takut akan Engkau. Karena kami percaya Bapa, apa yang kami katakan Tuhan, itu semua berasal dari-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau turut bekerja dalam setiap apa yang kami lakukan untuk mendatangkan kebaikan. Kami perkatakan Bapa, kehidupan kami berbahagia, tidak ada kehancuran. Semua bisnis kami, Kau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, apa yang kami kerjakan oleh kedua tangan kami, Kau buat semakin berhasil. Jadikan kami selalu Tuhan anak-anak yang terus takut akan Kau, anak-anak yang terus Tuhan rendah hati, anak-anak yang terus murah hati Bapa. Karena Engkau telah mengajari kami banyak hal Tuhan. Engkau telah mempersiapkan kami sedemikian rupa Bapa. Biarlah kami terus Tuhan menyala-nyala di dalam Engkau. Biarlah sinar kemuliaan-Mu semakin memancar Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk orang tua kami, pribadi lepas pribadi. Kau menjaga mereka Tuhan, sama keluarga besar kami, saudara kami, keluarga kami, teman-teman kami, bahkan untuk orang-orang yang akan datang dalam kehidupan kami. Kami memberkati mereka Bapa. Kami melepaskan pengampunan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu nyata atas kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami berjalan bersama dengan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terus pimpin setiap langkah kami. Kami hancurkan segala hati yang tawar, hati yang keras, hati yang tidak mau diajar. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hatimu kembali panas, menyala, berkobar.
segala kuasa-kuasa kegelapan dalam bentuk apapun patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala ilmu-ilmu yang berasal dari nenek moyang aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih biarlah hidup kami Bapa menjadi dupa yang harum di mata. Ajari kami untuk menjaga gaib rohmu Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Keluar masuk kami Kau bentengi Bapa. Kau jaga kami Tuhan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan Yesus. Hanya kepadamu lah Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Berjadilah sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Haleluya. Amin. Thank you Lord. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye.